Ya, balik lagi bareng gua Sindu Alpito. Halo semua. Saat ini saya telah bersama salah satu produser atau arsitek musik pop Indonesia paling penting gitu ya di era hari ini. Langsung aja ya. Halo Petra Siombing. Halo Mas Sindu. Pembukaan yang canggung ya, apa? Gimana? Lo ngomong arsitek, gue jadi inget gue dulu tuh pengen banget sebenarnya jadi arsitek. Oh gitu. Tapi keinginan jadi arsiteknya tidak lebih besar dari keinginan bikin musik. Jadi akhirnya lo studi di IMI ya? Gue sempet di Daya, Institut Musik Daya. Oh, sama Prof Cutnya ya? Iya. Oke. 3-4 tahun, terus gue pindah ke IMI, terus selesai di IMI. Ambil apa dulu? Dulu awalnya gitar waktu di Daya. Terus pas di IMI pindah ke komposisi. Oh, berarti muridnya Nikita Dompas? Iya. Oh, oke. Murid langsung Nikita Dompas. Lebih sering nongkrong daripada belajar. Tapi kenapa image lo bukan gitaris ya? Iya. Kenapa? Gak tahu, mungkin jagoan Nikita Dompas kan. Tapi kata ya, Nikita sih yang gue denger juga lo jago banget sih. Kenapa? Terima kasih loh. Kenapa gak dilanjutin? Apa ya? Gue nggak pernah fokus satu instrumen sih. Lo multi ya? Bisa semua? Dikit-dikit. Gue bisa piano dikit. Sebenarnya instrumen pertama tuh drum. Oh, gue belajar drum dulu. Terus dari umur 7 tahun tuh gue belajar. Terus sempat main di gereja, main sama bokap juga. Habis itu baru mulai kayak pengen bisa gitar, pengen bisa bikin lagu gitu. Akhirnya gue belajar main gitar supaya bisa bikin lagu. Oke. Terus akhirnya lo sekarang memutuskan untuk jadi produser juga gitu ya. Dan itu sebenarnya organik banget ya kayaknya ya kalau gue lihat dari perjalanan karir lo ya. Lumayan, karena gue sebenarnya sukanya itu dari awal. Jadi waktu gue mulai itu, gue suka banget songwriting. Jadi pas bikin album solo pertama yang rilis 2009, itu tuh gue pengen banget nulis semuanya sendiri. Terus di luar itu juga gue pengen ngerekam semuanya sendiri. Jadi emang bikin musik, produksi musik tuh udah kayak di blueprint gue dari awal gitu, meskipun buat diri gue sendiri ya. Nggak pernah kebayang buat orang lain gitu. Cuma makin kesini makin kayak pas udah mulai ngerjain buat orang lain, terus ketemu banyak orang kolaborasi gitu, kayak seru juga ya ternyata gitu. Titik balik lo dari musician terus kayak mikir oke, gue kayaknya bagus deh nge-produce orang juga, itu tahun berapa tuh? Itu terjadi berkala gitu, jadi nggak kayak satu titik terus tiba-tiba flip ya. Mungkin 2-3 tahun dari gue umur 20-an, 22, 23 gitu. Itu udah mulai kayak anginnya berubah gitu. Gue ngerasa anginnya berubah. Terus materi gue sempet gak jalan. Terus tapi produksi ada yang masuk. Jadi kayak pelan-pelan gitu. Terus habis itu ada setengah tahun gue manggung lagi. Habis itu gak ada lagi, terus gue produksi lagi gitu. Siapa artis yang lo ingat yang awal-awal tuh? Pertama banget tuh Aji, yang berasa langsung kayak gue bisa produksi ya, atau kayak di Mantra-Mantra kerjaan. Iya. Belum terlalu lama sebenarnya ya, itu 2018 ya. Kalau artis pertama banget yang gue produce itu Vidi sebenarnya. Ada judulnya Di Bawah Langit Ibu Kota. Itu tahun berapa? Itu lama banget 2000 berapa belas gitu. Lo nggak takut gitu ketika lo menjalani dua gitu ya, kayak image lo kan produser iya, musisi iya, tapi ini kayak karir yang bisa saling overlap juga gitu. Sangat, ini lagi kayak gitu. Nah, lu gimana Pet? Kayak ngeliatnya kayak cita-cita lo pasti kayak tadi lu pengen mungkin bikin lagu sendiri buat lo sendiri gitu. Cuma di sisi lain lo lebih akhirnya pada belakangan lebih dikenal sebagai produsernya musisi lain gitu. Seneng sih kalau itunya sebenarnya, karena memang itu apa yang gue suka gitu. Gue tuh suka banget kebebasan bisa bikin sesuatu dari kanvas kosong setiap gue mulai sesi baru gitu. Sedangkan kalau berkarir sebagai penyanyi ya bisa juga sih. Cuma mungkin ketemu orangnya nggak sebanyak itulah, dan bikin albumnya juga paling setahun 2 tahun sekali gitu. Jadi gue seneng lah bisa ada di produksian gitu. Tapi sebenarnya gue sebagai penyanyi juga gue nggak merasa itu sekarang jadi kerjaan. Itu ada enaknya juga. Gue nggak merasa kayak kalau produksian gue ada deadline, gue ada klien, gue ada partner kerja gitu.
Cuma di saat gue nyanyi, gue bikin album sendiri, at least di album inilah gue baru ngerasa kayak oh ini bukan pekerjaan lagi buat gue gitu. Ini hal yang gue suka lakuin aja, dan itu enak banget rasanya. Oke. Lu pernah sempet ngerasa kayak ya atau gue mungkin gak ditakdirkan jadi musisi solo gitu? Gue udah sangat berdamai dengan itu sih. Tapi sempet lah ya, pasti lah ya? Sempet. Di tahun keberapa? 2015 gitu. Oke. Gue merasa gue ada fase waktu itu gue merasa beda banget dengan apa yang gue bikin dulu. Jadi akhirnya gue flip jauh gitu. Gue sempet rilis EP namanya Verdict Victim. Terus setelah itu ada album Seperempat. Ya masa itu tuh gue kayak mendinai diri gue yang dulu, dan gue merasa kayak gue udah bukan orang yang kayak gitu lagi gitu. Ya pasti adalah fase-fase gitunya, apalagi gue mulai dari muda banget. Dan tapi akhirnya kayak ya udah jalan aja lah. Gue kayak setiap lihat hasil-hasil produksian lo gitu ya, terus kayak ngeliat kiprah lo ya, walaupun dari jauh ya kita nggak kenal gitu sebelumnya ya, itu kayak gue tahu tapi lo kayak multi instrumentalis dan lo jago gitu, lo termasuk salah satu yang punya kredibilitas lah di musik Indonesia gitu ya, mungkin untuk angkatan lo gitu. Nah kadang gue berpikir gini, kayak tadi dengan mimpi lo, dengan apa ya, semacam tekad lo untuk diri lo sendiri di musik gitu, terus kemudian lo jadi produser. Kadang gue kayak ngerasa gini, Petra pernah nggak ya ngerasain mungkin yang lo produserin agak kurang gitu, terus kayak lagunya tapi menjadi, tapi sementara lo kan jago banget kayak, kayak kadang anjir ini kenapa nggak works di gue gitu, tapi worksnya di orang lain gitu. Gimana tuh? Gue tuh berapa kali ya case-nya adalah setiap gue bikin lagu gue sendiri, biasanya angkanya nggak bombastis kan. Oke. Terus abis itu tapi selalu kayak ada orang yang dengar terus kayak gue mau dong kerja sama lo gara-gara itu, gara-gara apa yang gue bikin. Jadi kayak ya sekarang bukannya gue jadi bikin musik supaya orang mau kerja sama gue ya, cuma kayaknya akhirnya jadi mindset yang bagus buat gue untuk ya udah gue bikin musik buat gue aja dulu, gue nggak usah bikin buat siapa-siapa gitu. Maksudnya mindsetnya bukan ini gue akan single satunya akan ini, terus kayak marketingnya nanti akan gitu. Gue nggak mikirin. Tapi ketika lo produce ketemu musisi gitu ya, tapi lo suka gergetan juga nggak kayak dengan lo skillnya lengkap gitu, terus kayak aduh ini maksud gue tuh gini gitu, atau jadinya tuh begini tapi itu kan lo harus ya balik lagi lo profesional dong, lo harus kerja sama orang, tapi di sisi lain lo juga musisi yang punya skill itu gitu. Pekerjaan gue soalnya nggak selalu sama sih, gue melihatnya. Kayak kadang, kayaknya gue sempat ngomong ini juga kemarin pas di media sebelah. Gue bilang kayak kadang ada beberapa kerjaan yang require 10% dari apa yang gue bisa. Ada yang 20%, ada yang 50%, ada yang 80%. Jadi setiap hari tuh beda terus gitu loh. Dan gue tidak apa-apa selama gue merasa kayak, ini hasilnya bagus buat semua kita yang ngerjain yang ada di ruangan gitu. Jadi gue ngejar itu aja. Gue nggak melihat siapa yang lebih jago atau siapa yang kurang skillful gitu. Kayak kalau misalnya gue ngerasa dia kurang skillful ya gue tutupin. Kalau dia melihat gue kurang skillful, dia yang tutupin. Jadi gue selalu mencoba mengisi ruangnya dengan apa yang kita punya aja gitu. Jadi mindsetnya ngerjain buat karyanya ya gitu ya, yang selalu yang buat lagunya ya, gimana enak gimana. Ada beban nggak ketika orang datang ke lo gitu, orang itu datang dengan keinginan gitu, lagunya seperti si A, si B, si C yang viral, yang bombastis, dan itu kayak kadang ngebuat lo juga kayak kok ini jadi gini ya ke gue gitu. Kayaknya kalau yang gitu dari awal udah nggak mungkin gue iyain. Lo tau dari mana tapi kan? Jadi gue tuh kayak ada proses filtrasi. Tapi menurut gue cukup natural sih, kayak ya untungnya ya nggak ada yang kayak gitu sih yang datang ke gue sih. Kayaknya cukup natural aja gitu, cukup natural, tapi gimana. Kadang kan mereka punya tim juga gitu ya, kayak yang akan melakukan filtrasi juga gitu, kayak kayaknya lu sama Petra deh kemarin, dia garap isi A bagus itu kan pasti konteksnya kalau di industri tentu work secara angka juga gitu ya. Nah, real case-nya tidak begitu. Oke, gimana? Jadi banyak yang akhirnya ke gue mungkin ngelihat bagus secara angka, cuma ada juga kayak
bahkan yang surprisingly orang-orang label gitu yang datang ke gue karena suka warnanya. Oh, karakter lo ya? Karakternya, suka itunya, terus mungkin denger kerja sama gue gimana gitu dari orang lain, ada yang ngasih testimonial bagus atau apa, dan akhirnya itu yang jadi gateway-nya gitu. Dan gue tidak menutup kemungkinan orang juga merasa kayak oh angkanya sama dia bagus juga gitu. Tapi juga ada juga kok angka yang gue kerjain dan gak bagus-bagus amat juga gitu. Tapi makanya pada akhirnya yang gue lihat adalah kayak gimana caranya gue kerja dan gue menjadi diri gue apa adanya aja gitu. Dan kalau itu buat orang kayak oh kayaknya asik deh kerja sama dia gitu, dan akhirnya itu yang kayaknya nyampe ke orang-orang sih. Nah kalau lo sendiri ngelihat kayak ya di dunia ini gitu ya, dalam masa ke masa tuh selalu ada sosok produser, selalu ada sosok musisi yang merepresentasikan generasinya gitu ya. Dan hari ini itu ada di lo gitu, produser yang produser berat banget. Ya teman-teman mungkin yang belum tahu ya gitu ya, kalau kita buka mungkin kalian bisa ngecek di SP gitu ya, cek aja playlist Petra Sihombing gitu, apa yang diproduserin sama Petra tuh hampir semua lagu-lagu yang besar gitu di Indonesia hari ini gitu ya, dari Hindia, Kunto Aji, Bernadia, ya you name it gitu, Dere gitu ya, sama lo semua ya. Nah, iya, kalau lo lihat sebenarnya apa sih warna karakter pop Indonesia hari ini? Gue tuh ngerasa di angin yang sekarang ya, storytellingnya tuh seru banget sih. Oke, berarti itu ya salah satu kuncinya, storytelling ya? Storytellingnya dari lirik berarti? Iya, lirik. Tapi mungkin bahkan jadi nyerempet branding gitu-gitu juga ya. Oke. Kayak gue ngerasanya ya mungkin secara musik kayak sekarang kita udah bisa memilih palet apapun yang kita mau gitu. Hari ini mau bikin 80-an, besok bikin 90-an, besoknya 2000-an, kita bisa milih, bisa bikin paletnya gitu. Karena semua alatnya udah tersedia, udah ada gitu. Tinggal sense-nya kita aja untuk bikin musiknya. Cuma balik lagi ke itunya sih, storytellingnya itu kayak setiap seniman jadi punya pilihan, lo mau storytelling dengan gaya apa, terus menceritakan soal apa di lagunya. Dan itu selalu menjadi obrolan-obrolan menarik sih kalau lagi bikin musik gitu. Dan kayaknya itu yang gue suka gitu di angin yang sekarang. Dari melodi mungkin dari ada hal-hal tertentu nggak yang kayak mungkin lo lihat di Asia Tenggara gitu, atau mungkin di Asia kayak oh ini Indonesia banget sih yang kayak gini nih, musik kayak gini kayak yang lo buat dan itu sukses gitu ya. Indonesia tuh selalu punya bunyinya sih. Gue nggak bisa jelasin apa tapi kalau gue lagi bikin sesuatu terus kayak tiba-tiba nadanya ke situ, chordnya ke situ, terus kayak gitu, ini Indonesia banget ya bunyinya. Tapi nggak tahu apa gitu. Apa misalkan yang mungkin publik bisa apa ya, kayak awam bisa ngelihat iya sih apa mendayunya mungkin, atau mendayunya mungkin ya itu kayak karena Indonesia dan Asia lah ya. Gue ngerasa mungkin lebih spesifiknya lagi kayak Nusantara tuh punya ballad yang cukup spesifik gitu. Nah itu ya gue ngerasanya sih bisa jadi tell kayak oh ini lagu Indonesia gitu. Kayak misalnya kita dengerin Bruno Mars gitu, ada beberapa lagu yang kayak ini kayaknya lagu ini bisa deh di Indonesia. Kan ada gitunya ya. Nah itu tapi gue nggak pernah menganalisa sih. Tapi rasanya aja gitu kayak ini nada-nadanya mungkin dinyanyiin banyak orang deh kayak di sini gitu. Ada yang musisi Indonesia atau penulis lagu Indonesia yang lo kayak juga look up, terus kayak lo ngerasa ini kayak emang Indonesia banget sih karakter dia gitu, mungkin dari yang dulu-dulu. Gue jarang look up sama orang lagi. Maksudnya gue jarang yang kayak sampai dalam banget gitu ya dengerin musik. Satu-satunya artis yang dalam banget gue dengerin tuh John Mayer, karena itu entryway gue masuk ke musik kan. Jadi ya gue ngulik dan gue ngikutin musiknya sampai sekarang gitu. Cuma di luar itu kayak gak ada. Indonesia gitu? Waktu lo mungkin lo kuliah dulu atau lo SMA gak gitu ada. Kayak gue zaman SMA kuliah tuh gue dengerin emo banget. Oh gitu. Terus abis itu ya John Mayer di situ juga. Terus banyak musik gereja juga. Yang gue suka banget tuh dulu Stephen Curtis Chapman. Udah sih. Referensi gue sebenarnya itu. Sisanya gue zaman dulu suka kayak
download album-album gitu, kayak sehari 10 album. Dan lo dengerin terus tuh. Nah, gue nyari yang gue suka gitu. Oke. Ya, John Mayer menarik ya. Udah sempet nonton Sempet sekali yang di Jakarta kemarin ya. Oke ya. Gue inget sih mungkin kita SMA gak terlalu jauh lah ya ininya umurnya. Album era itu gue suka banget album live-nya yang Where the Light Is, tau gak? Yang dia bertiga main. Iya. Sama aduh gue lupa tuh ada satu gitaris yang Gary, gitaris blues ya. Aduh lupa. Itu bagus banget, setlistnya bagus terus kayak gitu. Iya. Oke. Nah, soal yang album lo baru nih. Seneng oke. Sedih gak apa-apa. Nah, gue ngeliat lo kayak dua album terakhir gitu ya. Itu tadi yang lu bilang gitu, storytelling lu kuat dan gaya penulisan judul, gaya storytellingnya itu cukup unik dan cukup hari ini banget ya gitu ya. Maksudnya itu hal yang banyak dilakuin juga di musisi hari ini gitu, kayak nulis judul yang tanpa yang aneh-aneh gitu. Aneh-aneh, tanda baca, tanpa yang kayak pokoknya kayak bahasa sehari-hari aja lah gitu. Gue tuh inget sebenarnya zaman MSN dulu. Chatting. Lu sempat MSN lah. Kan? Iya. Sebenarnya banyak banget orang yang berbahasa seperti itu. Betul. Jadi sebenarnya gue nariknya dari situ. Gue pas bikin album ini gue inget kayak zaman dulu ngobrol sama teman-teman gue di MSN. Temen gue banyak banget dulu di MSN, di kehidupan nyata nggak banyak. Tapi lu tahu gak sih kayak zaman dulu tuh ada dua dunia gitu ya. Saya kayak yang membedakan orang dulu ya, terutama di Jakarta gitu ya, anak-anak. Kalau satu yang circle pakai MSN, satu pakai YM. Iya, gue MSN. MSN, aku juga MSN. Sekolah gue tuh jadi setengah internasional school gitu. Jadi kayaknya teman-teman yang di luar tuh banyak kan pakai MSN. Ya, dan bisa pakai status gitu kan, nah, yang kayak mungkin bahasanya tadi lu bilang. Nah itu mungkin banget gue ngeliat senang, oke, koma, sedih, GPP, titik. Itu mungkin banget gue liat di MSN zaman itu. Nah tapi lu kan juga sebenarnya bagian dari kelahiran musik-musik dengan lirik seperti itu ya gitu. Maksud gue. Gue selalu notice itu di era awal kelahiran Hindia dan ada Sal Priadi juga gitu ya, mungkin dengan cara narasi bahasa yang seperti itu. Nah, lu sendiri ngelihatnya gimana? Gua kalau musisi di zaman ini ya, maksudnya di zaman yang barusan lu bilang, dua orang sih yang menginspirasi gue banget itu, dan gue belajar banyak banget dari mereka karena kebetulan gue bisa kerja sama mereka. Itu Tulus sama Hindia. Jadi Tulus sama Bas tuh dua orang yang sangat membuka pikiran gue, kayak bisa ya lo nulis lirik. Nah tapi gitu. Tulus menurut gue berbeda dari Hindia karena dia poetiknya tuh masih kuat Melayunya, masih kuat kosakata yang menurut gue bahasa Indonesia banget gitu, bukan bahasa sehari-hari. Tapi kerennya Tulus nggak jadi cringe. Gitu kan. Tulus masih ada kayak ada garis yang dia nggak akan lewatin gitu. Kalau Hindia menurut gue dia lewatin semua garisnya. Jadi pas gue ketemu dua orang itu, gue dapet dua polar yang sangat beda kan. Tapi apapun itu caranya, tapi gue ngerasa dua-duanya nyampe. Maksudnya dua-duanya bisa nyampein hal yang sebenarnya mungkin udah pernah ada yang bahas, cuma mereka bisa bahas itu dari angle yang berbeda dan lebih personal sih. Itu kayaknya storytelling yang personal itu yang gue suka sih. Kenapa hal itu lo adaptasi ke karya lo? Karena kalau kita lihat dari album lo yang sebelumnya nggak begitu. Iya. Gue tuh selalu mencari cara gimana gue bisa bikin sesuatu yang lebih ekspresif. Karena mungkin itu hal yang gue sebagai manusia susah lakukan, karena gue orang yang tidak terlalu ekspresif, cenderung flat ya, mukanya juga kayak ya udah gitu aja gitu. Jadi gue selalu mencari cara gimana ya gue kalau mau misalnya tone gitar gitu, apalagi yang bisa gue explore gitu. Nah lirik nggak pernah gue explore. Baru pas ketemu dua orang ini, baru gue kayak ini bisa dieksplor ya. Lirik tuh bisa gue explore seperti gue beli pedal baru, gue nambahin chorus, gue nambahin flanger, gue tambahin reverb, terus di detik sekian ini split jadi dua, terus masuk lagi ke satu lagi, soundnya jadi tengah. Nah itu nggak pernah gue aplikasikan ke lirik. Dan pas gue ketemu dua orang ini, gue baru kayak bisa, berarti bisa gue mainin, baru ngerti gitu. Butuh penyesuaian lama nggak untuk itu? Karena itu tadi gitu, gue dengerin karya-karya lo yang awal tuh itu masih on the track lah ya, secara tema dan secara penulisan gitu. Terus sekarang lo eksplorasinya cukup sporadis juga gitu ya gitu. Nggak terlalu sih. Gue tuh orangnya sebenarnya lebih teknis kayaknya daripada artistik.
gue cukup nerdy soal hal-hal yang teknis gitu. Jadi gue selalu mencari cara untuk mengupgrade sisi teknisnya gitu. Dan sisi artistiknya ya gue menjadi diri gue aja. Jadi sebenarnya kalau penyesuaian enggak, tapi gue akan selalu mencari cara baru sih untuk bikin secara teknis hal yang seru. Jadi kayak gue ngulik lirik itu, gue melihatnya teknis aja. Sejauh mana penggalian lu terhadap tema-tema itu gitu, tema-tema lagu sekarang ya? Nggak pernah. Serius? Iya. Maksudnya ada kayak mungkin lu ngelihat fenomena sosial kah atau kayak lo? Oke. Ini ngomongin album ini spesifik berarti. Album ini nggak ada sih. Jadi gue bikin album ini tuh gue mencoba intermittent sebulan. Terus ini intermittent beneran puasa lo? Iya. Jadi makan jam 6 sore. Tapi nggak ada buka puasa di subuh. Makan terakhir jam 6 atau makan mulai jam 6? Makan mulai jam 6. Jadi kok malam-malam? Jadi jam 6 sore sampai jam 9 gue makan. Oh, lu cut di jam 9. Sisanya gue nggak makan sama sekali. Air putih doang. Air putih doang. Sama kopi tapi harus pahit. Pakai garam boleh. Enak tuh pakai garam. Ya gitulah rasanya. Nggak, soalnya gini, gue dengerin lo album yang seneng oke, sedih nggak apa-apa. Itu tuh jujur gue udah lama banget nggak dengerin album yang berkesinambungan. Maksud gue secara sound dan secara tema ya. Jadi kebanyakan yang sekarang kan belang deh, kayak di sini bisa rock banget, di sini bisa ballad, itu kayak album kayak dengerin album kompilasi gitu. Nah tapi di album lu ini tuh kayak warna sama tone sama mood itu sama gitu, menurut gue ya gitu. Nah itu yang ingin gue tanyakan sih sebenarnya, kayak sejauh mana emang eksplorasi itu lo lakukan di album baru gitu. Kalau sound sebenarnya sambil jalan, karena pembuatan albumnya agak lama kan. Gue bikin album ini 3-4 tahun gitu. Dan gue ngerasanya kayak kalau secara sound mungkin gue gak ada kesinambungan gimana. Cuma secara lirik gak tahu ya, mungkin karena keluarnya semua dari pemikiran gue aja, bukan not as much apa yang gue lihat di luar gitu. Beda banget sama semenjak internet yang benar-benar social commentary, apa yang gue lihat di internet, apa yang gue lihat teman gue rasain lewat internet gitu. Nah di album ini bener-bener kayak ya apa yang gue rasain aja waktu gue akhirnya punya waktu sendiri selama itu dan sepanjang itu ngelihat ke dalam gitu. Dan eksplorasi lirik kayak di album Problematika hari ini misalkan yang gue notice juga, bersama kita berlari dari gereja hingga kini. Ini kan kesannya seseorang yang sudah desperate soal religiusitas gitu ya. Nah, kalau nangkepnya itu ya? Iya. Sebenarnya lagu itu tentang si lirik itu spesifik. Gue ngomongin orang yang menikah dari gereja hingga kini. Maksudnya kayak dari pas nikah. Gue pikir ya sebaliknya tadi, makanya gue tanya tapi di awal. bisa ke situ juga. Karena tapi lagu gitu lah ya. Ya karena maksudnya itu kan hal yang wajar ya, maksudnya kayak di umur lo gitu ya, sekitar gitu, terus kayak ada banyak orang yang kecewa dengan banyak hal, termasuk kecewa pada agama gitu kan. Nah, gue nangkepnya itu kan bersama kita berlari dari gereja hingga kini. Maksud gue kayak ada lo ada di fase mungkin juga ada gejolak atau ada di persimpangan soal keimanan itu sendiri gitu dalam proses membuat album ini. Pas bikin ini enggak sih? Pas bikin ini enggak. Gue terlalu jauh memaknai. Itu gimana sih maksudnya tadi lo bisa cerita? Enggak, itu kayak bener-bener cuma. Jadi lagu ini salah satu lagu yang personal lah di gue gitu. Gue ngomongin tentang hubungan. Kalau ngomongin spesifik ya apa yang gue alamin sendiri gitu. Dan sebenarnya si informasi itu bener-bener cuma bilang kayak ya dari waktu kita nikah sampai sekarang gitu. Nah, sebenarnya lu kan juga dari keluarga musik juga ya, kuat gitu. Nah, mungkin itu juga jadi ini tersendiri nggak sih ketika lu akhirnya memutuskan untuk jadi musisi, itu berpengaruh juga nggak sih? Menurut gue pengaruh di awal banget sih, karena lingkungannya kan lingkungan musik banget ya. Gue dari gue lahir gitu, ngeliatin bokap rekaman pakai pita, terus latihan band, terus manggung.
itu tiap hari banget gitu. Sampai akhirnya waktu gue memilih untuk kuliah musik, itu pun supportnya ada gitu. Maksudnya ya gue ngerti lah, mungkin gak semua anak yang tiba-tiba pengen kuliah musik orang tuanya akan oke, gas gitu. Tapi bokap gue juga realistis sih, dia bilang waktu itu dia melihat potensi di gue, makanya dia kayak kayaknya musik adalah pilihan yang oke gitu. Jadi kalau dibilang ngefek atau enggak, ngefek sih pasti. Upbringing di lingkungan musik sampai ke boleh kuliah musik ngefek banget sih. Tapi lo masih ngobrolin musik sama keluarga? Bokap? Sebenarnya dari dulu nggak pernah. Oh gitu? Jarang banget. Musik tuh apa ya? Gue dan bokap punya perbedaan yang cukup jauh lah soal musik gitu. Paling kita ketemu di Stephen Curtis Chapman. Dan di musik itu, musik gereja. Musik gereja. Dan hal yang gue masih suka banget juga karena songwritingnya bagus, terus produksi juga bagus banget. Jadi banyak lah kalau ngomongin Stephen Curtis Chapman, banyak hal yang kita agree gitu. Cuma pas gue udah ngomongin hal-hal yang gue dengerin sekarang sih udah beda banget. Tapi ada nggak spirit dari musik rohani yang lo bawa ke penulisan musik pop lo? Apa ya? Gue tuh selalu suka kalau dengerin kalau musik rohani kayak seakan-akan tidak dibuat untuk dijual kan? Iya. Itunya sih kayak bukan gimana hooknya bisa. Gue nggak tahu musik rohani sekarang ya, karena beberapa yang gue denger sih cukup ada kayak hal yang formulaik gitu. Cuma zaman itu kayak semuanya ya udah bikin aja gitu. Bahkan mungkin yang lebih lama dari Stephen Curtis Chapman ya, nggak mikirin industri kali ya. Meskipun Stephen Curtis Chapman menang Dove Awards beberapa kali kayak Grammy-nya musik rohani gitu. Cuma ya ada rasa itunya yang kayak membuat sesuatu seakan-akan bukan untuk dijual gitu. Dan itu lo terapkan juga di hari ini? Sangat. Gue basing sukses itu di saat kita ngejadiin lagunya dan kita happy. Itu menurut gue lagunya udah sukses. Tapi ada gak lagu yang lo nggak nyangka? Maksudnya kayak tadi dengan mindset lo ngelihat kayak bukan itu yang gue cari gitu, tapi pada akhirnya ternyata malah itu pecah gitu. Oke. Semua yang pecah. Semua yang pecah nggak ada yang. Tapi masa sih kayak sedikit pun tanda-tanda ya setidaknya lo kan ngerasa enak gitu sebenarnya. Tapi ini juga lo mungkin lo nggak ngerasa kayak gue udah maksimal kerjain, tapi mungkin gue nggak nyangka aja gitu, karena hooknya mungkin lo juga nggak yang dapat banget, karena itu kan juga tulisan orang juga gitu kan. Tapi ternyata gue nggak pernah nyangka sih. Jadi kalau gue kerja tuh gue kerja aja, tapi bukan kerja aja, gimana ya jelasinnya. Gue tuh selalu kerja 100% lah intinya. Gue mencoba untuk selalu 100% apapun projectnya. Jadi gak ada bedanya gue ngerjain artis A yang indie banget misalnya, atau arahnya bukan apa yang ada di pop mainstream sekarang, dan ngerjain artis yang ada di musik sekarang gitu, yang benar-benar kayak dari label dan ada tujuannya, ada arahannya gitu. Itu tuh gak ada bedanya di gue selalu nge-treat itu sama. Kalau gue nggak suka ya gue nggak suka, kalau gue belum dapat ya gue belum dapat gitu. Jadi itunya nggak berubah gitu di setiap project. Ada yang bisa lo ceritain mungkin dari salah satu hit itu yang kayak proses dibaliknya lo cukup personal mungkin, atau lo bener-bener hands on banget sampai ke detailnya dan akhirnya itu bisa diterima gitu? Oke. Gue paling banyak cerita tuh sama Nadif kan. Mungkin kalau ngomongin personal, ya paling personal tuh Nadif, karena gue sama dia banyak ngobrolnya daripada bikin musiknya sebenarnya. Jadi akhirnya dia banyak cerita, gue juga banyak cerita, dan banyak lagu-lagu yang munculnya karena cerita-cerita itu gitu. Cuma beda banget sama gue nulis sama Nadia gitu. Nadia biasa udah bawa konsep, dia udah bawa bahkan mungkin setengah atau seperempat lagu, terus kita lanjutin di tempat, ada yang bikin dari nol juga. Cuma prosesnya sangat bermain-main, sangat dia ini kayak seru, oh ya cobain ini, kalau musik gini gimana gitu, sangat begitu gitu. Sama bass beda lagi, sama Hindia beda lagi. Dia waktu album 1 itu dia bawa judul lagu, tapi dia nggak bawa
bunyinya. Jadi kita kerja based on jadi judul lagu. jadi judul lagu dan lirik maksudnya? Nggak ada, judul aja. Evaluasi, nggak tahu bunyinya apa, liriknya apa, chordnya gimana, nggak ada. Wow. Jadi dia bawa judulnya, dia udah tahu evaluasi sama evakuasi atas bawah, tengahnya udah ada semua. Belum tidur apa. Oh, maksudnya udah terstruktur secara iya, tracklist ya? Tracklist. And then itu semua lo yang ngerjain berarti? Maksudnya barengan ya, maksudnya dalam arti bebunyian segala macam karena lo yang megang instrumen. Ada signature dari lo gak sih yang kayak emang bisa ditemuin di semua lagu yang lo produce? Sound enggak, apa? Gue nggak ada atau? kayak DJ Khaled gitu, nggak ada. Tapi lucu juga sih. Iya, maksudnya gue nggak. Enggak sih, jangan sih. Ya kan bisa chord tertentu gitu atau kayak. Chord pasti ada sih. Kemarin waktu gue ngobrol sama Iga, dia sempat bilang, lo tuh ada chord yang selalu ke situ. Terus gue kayak, yang mana ya? Karena gue nggak banyak mikirin sebenarnya kalau gue nggak banyak mikir teknis. Kalau lagi ngerjain, maksudnya. Gila lo give ya, udah ya kayaknya. Tapi gue belajar teknis, maksudnya gue belajar teknis di free time gue. Yeah. Ya maksudnya di waktu gue tidak kerja, supaya waktu gue lagi bikin, gue udah nggak usah mikirin itu. Ya atau mungkin lo udah menghabiskan belajar teknis lo di masa lo. Oh, gue cukup sekolah yakin, ya kan? Gue lebih dari 20.000 jam sih. Ya kan, dan ya gue percaya sih kayaknya kalau orang lain bilang. Karena gue doyan banget ya. Dan lu sengulik itu gitu ya buat di gitar tapi ya atau di semua, production. Semua, production. Nah ini menarik sih. Ini teman-teman gue jadi tahu fakta baru juga ya gitu. Kayak ketika tadi lu bilang mungkin di album pertama Hindia yang mana itu jadi salah satu yang menandai juga era baru di pop di Indonesia gitu ya. Yang mana lu tadi gue bilang arsiteknya gitu, arsitek suaranya gitu. Bahkan dia datang dengan datang hanya dengan judul gitu. Nah sebenarnya apa yang di kepala lo waktu itu ketika menggarap album itu dan lo kayak yakin sound seperti ini yang sebenarnya ya jadi sesuatu yang bisa mungkin publik dengar gitu, walaupun bahasa lo selalu nggak, gue pengen bikin apa yang gue suka gitu, tapi kan pada akhirnya works ketika itu diterima oleh publik gitu ya. Berarti lo punya formula di kepala lo kan gitu, yang mana itu sebenarnya berbeda dari era-era sebelumnya gitu. Ini ngomongin Hindia berarti ya, album satu ya? Enggak lagi, itu beneran pure apa yang gue mau lagi. Gak ada, karena di zaman itu kayaknya penyanyi dengan suara kayak bass tuh gue nggak tahu, kayak nggak ada ya. Apa yang buat lo akhirnya menerima gitu ketika ada orang datang dengan judul? Artinya gue nggak tahu apakah ketika itu dilakukan oleh gue gitu misalkan. Oke. Apa namanya, ada cerita dikit. Jadi sebelum album itu gue tuh diajakin sama sama Bas, sama Ico, sama Marco, sama Enrico, ya, berempat, sama Rubina juga. Kita bikin Tidak Ada Salju. Oke. Jadi itu dulu. Nah kita ngerjain itu berapa bulan. Terus dari situ kayaknya si Bas kayak seru kerja sama Petra gitu. Ya udah akhirnya kita ngobrol. Terus dia bilang dia mau bikin album ini. Terus cerita dari cerita aja. Terus gue ngerasa kayak, nah gara-gara gue ngerjain si Tidak Ada Salju, gue tuh suka banget attitude-nya dia nyanyi. Dan gue suka liriknya, cara dia nulis lirik, perspektifnya beda gitu. Di masa itu gue baru aja kelar kerja sama Tulus. Jadi gue ketemu Tulus dulu, terus gue ketemu Bas. Jadi ini beda lagi nih. Kayak kemarin abis ketemu Tulus, kalau Tulus gue ngefans kan. Dari dulu tuh gue suka banget album 1. Terus ketemu orangnya, nulis lagu apa segala, terus akhirnya gue ngerti kira-kira cara dia mikir gitu dari beberapa kali ketemu itu. Terus ketemu Bas. Nah pas ketemu Bas beda lagi, gue ngerasanya kayak ini kayak seru deh kalau gue yang ngerjain gitu. Oke, jadi ada mutual respect lah ya. Maksudnya gue pikir ketika siapapun datang ke lo mungkin dengan konsep yang masih abstrak, terus lo bisa kayak Better Call Saul, tau gak sih lo kayak lo kasih gue beresin semuanya gitu, apapun. Untungnya sih nggak gitu ya. Kalau gue kan beresin banyak banget berarti. Iya makanya, dan itu kadang ya namanya apa ya di industri seperti ini ya gitu. Karena pasti juga ada yang datang untuk ya karena itu kenapa itu lo dibutuhkan gitu untuk membereskan hal-hal yang tidak dapat dibereskan juga kan. Ada gitu. Orang-orang yang jago untuk hal itu juga. Nah mungkin lo sempat merasa itu juga atau kayak
Iya, cuma mungkin konotasinya tidak negatif. Iya. Nah, jadi gue ngerasanya kayak kalau ada orang yang ke gue dan kayak, oh ini pekerjaan ini gue tahu nih beratnya di gue gitu. Ya gue merasa berarti orang bisa percaya sama gue segitunya aja untuk ngelarin itu. Kalau gue merasa terlalu berat, gue telepon teman pasti. Selalu ada Enrico, selalu ada banyak. Maksudnya gue bisa kayak, anjir ini gimana ya cara bikin drumnya biar gini, cowok, halo. Kalau sekarang untuk siapa-siapa yang akan lo pilih dan tidak akan lo pilih, itu parameternya apa berarti? Lagu, kalau gue lagu. Jadi lu dengerin dulu draftnya, atau gue dengerin demo yang dia pernah bikin atau lagu yang dia udah pernah bikin, terus dari situ baru kalau misalnya ada yang gue suka tapi gue ngerasa kayaknya bisa lebih bagus deh, gue akan nawarin nulis berdua atau nyoba nulis dari nol bareng-bareng gitu. Tapi lu tapi melihat nama nggak? Nggak. Masa sih? Nggak. Siapa yang mungkin cukup underrated atau kayak mungkin awalnya lo kayak mungkin nggak tahu juga atau nggak kenal tapi akhirnya lo accept? Gue terakhir lagi ngerjain Cynthia Gabriela. Oke. Bukan karena dia anak Medan ya. Gue tidak ini. Cuma Cynthia Gabriela menurut gue bunyinya beda banget sama apa yang gue biasa kerjain. Cuma waktu gue nulis sama dia ternyata seru. Jadi waktu dia datang waktu itu dengan satu lagu, terus gue kayak, yang ini boleh nggak gue nulis berdua? Oh iya, akhirnya dia nulis berdua. Terus kita mulai lagi dari nol. Terus kayak pas mulai nulis dari nol berdua, kayak bisa deh gue nulis sama dia karena enak di ruangannya tuh enak. Oke, nyambung ya. Nyambung. Meskipun kayak secara ya kalau misalnya manggung gitu Hindia terus Cynthia Gabriela kayaknya nggak nyambung deh. Beda ya, tapi beda. Coba gue ngerasanya kayak ya nyambung aja. Ada genre lain yang mungkin kayak masih lu pengen untuk explore kayak ya karena lu bilang lu waktu sekolah suka banget emo gitu misalkan. Kayak gue mungkin suatu hari pengen deh nge-produce band yang kenceng gitu atau terakhir Perunggu paling. Perunggu masih ini lah ya, masih nggak kenceng-kenceng amat sih. Cuma gue nggak pernah menutup diri, tapi gue tuh juga nggak pernah nggak pernah yang aktif selalu mencari apa yang bisa gue kerja, nggak gitu lagi. orang lu ini lempeng ya emang ya. Lempeng aja gitu kayak Perunggu juga waktu itu kejadian gara-gara obrolan manajer gue dan Ico Resti. Terus ada salah satu yang temenan sama Resti, terus Ico juga temenan sama Perunggu. Gue tadinya belum kenal. Terus kayak produce bareng ya. Oh iya ya udah, ya gue ikut aja. Lu lebih takut gagal membuat lagu untuk artis besar atau lebih takut nggak jujur sama diri sendiri? Gagal tuh apa? Ya artinya mungkin lo bikin dapat musisi yang nge-produce bareng lo tapi ini artis gede banget nih gitu ya, hidup matinya ada di tangan lo gitu karena albumnya udah ditunggu tapi ternyata nggak dapet respons gitu, yang bagus, terus akhirnya lo jadi kayak kepikiran, atau lo lebih takut lo nggak jujur dalam memproduksi lagu karya yang lo terlibat di dalamnya? Gue nggak pernah melihatnya dari perspektif takut. Karena gue ngerasa apapun yang base-nya adalah fear, kayaknya nggak akan asik deh. Oh gitu. Jadi kayak gue mencoba banget, ya pasti manusia ada ketakutannya lah. Cuma gue mencoba untuk selalu tidak melihatnya dari, aduh takut nanti ini nggak ini lagi. Ya gue ngelihatnya apa yang seru aja. Oh serunya kayak diginiin deh. Oh serunya kayak diginiin. Kayak kalau base-nya adalah serunya kayak diginiin gitu. Ya kalau gagal pun kayak ya udah yang penting seru kan waktu itu. Jadi kalau udah terlanjur setengah jalan gimana tuh, Pet? Gimana? Kalau udah dalam perjalanannya ternyata nggak asik nih. Oh oke. Pernah ngalamin atau nggak pernah? Nggak pernah lagi. Kayaknya nggak pernah deh. Total berapa ya yang lo ciptakan dan lo produce tuh total yang melibatkan? Mix mungkin sekarang 150. Wow. Ya karena ada yang full album tuh akan lebih. Dan ada album gue juga. Ya album gue juga. Gue masukin situ juga. Oke. Yang paling personal dari karya-karya lo, album yang pernah lo rilis, rilisan lo sendiri ya maksud gue? Sendiri kayaknya semuanya personal sih. Karena gue tidak punya alasan untuk tidak personal di album gue sendiri. Mungkin kalau nulis buat orang kan jadinya kayak kadang ada yang nulisnya keroyokan gitu. Tapi gue tidak pernah melihat itu juga kalau tidak personal berarti tidak bagus juga gitu. Kayak gue melihatnya a good song is a good craft gitu.
bagaimana lo bisa crafting sesuatu yang bagus gitu. Personal is a different pembahasan menurut gue. Bisa aja penyanyi yang membuat itu sangat personal buat lo gitu. Dan bukan liriknya terasa oh ini dia banget gitu. Kadang pembawaan itu udah beda, udah banyak lah pembahasan lainnya. Itu artinya faktornya banyak banget. Banyak. Termasuk dari karakter suara segala macam gitu ya. Oke. Ya gue sempat notice ketika dengerin lo kayak ya itu cerita-cerita yang menurut gue wah bisa jadi lagu juga ya kayak tentang kondangan ya. Lo masih ingat sih kayak ada lagu lo? Aduh, gue lupa liriknya. Pokoknya intinya banyak banget kayak keseharian lo yang kayak lo menceritakan itu ke undangan pernikahan atau apa yang kayak gue lupa lagi. Banyak yang gue bikin lagi. Yang 2 album terakhir terutama yang dari storytellingnya cukup itu tadi personal dan POV-nya dari lo banget. Canggu ya. Itu maksud gue. Iya. Karena apa? Lo nggak datang ya? Iya. Maaf ku nolak ke pestamu karena itu di sana. Itu hal-hal kayak gitu sih yang gue lihat. Ada yang aja sih. Ada lagu-lagu yang temanya spiritual? Hantu di Lemari lumayan. Tapi sebenarnya itu maksudnya Hantu di Lemari maksudnya cerita serem gitu? Enggak. Judulnya aja gitu. Biar clickbait. Hantu di Lemari itu sebenarnya tentang orang yang mencari jawaban gitu. Terus kayak di bagian terakhirnya ada kayak a call out to the bigger entity lah. Jadi kayak mencari jawaban ke sesuatu yang lebih besar dari diri lo gitu. Makanya gue nyebut yang maha kuasa berikanlah tanda, ajarilah rasa. Kayak rasanya kayak manusia yang gue udah nggak tahu harus ngapain lagi, kasih tahu gue dong gitu. Tapi dalam proses kreatif dan segala macam tuh hal-hal kayak gitu tuh real nggak sih? Kayak tadi ada entity yang mungkin di luar ini lo, entah itu datangnya lewat inspirasi atau lewat pengalaman lo dalam musik itu sendiri gitu. Iya. Wah terlalu banyak faktornya sih. Karena bisa aja itu kejadian bener dibalut dengan sesuatu yang kayak gitu, atau itu bisa aja sesuatu yang kayak gitu dibalut dengan, ini gue ngomongin agak puzzle ya. Cuma intinya real itu apa gitu loh, kayak dan seberapa real lo mau itu ada di tulisan lo gitu. Kayak terlalu banyak filternya sih. Kayak apa yang rasanya artificial bisa aja itu sama sekali tidak real sebenarnya. Tapi bisa banget itu jadi sesuatu yang real banget juga gitu. Agak filosofis ya. Tapi gue nangkap sih maksud lo gitu. Kayak ya pada akhirnya tergantung ya gimana lo liatnya real atau enggaknya itu kan gitu. Terlepas dari itu real atau enggak juga. Iya. Tapi kalau gue gini, kayak kenapa alasan kenapa gue suka banget satu artis atau beberapa artis gitu. Pada akhirnya yang gue suka adalah apa yang dia ketok palu dan dia jadikan itu sebagai karyanya gitu. Maksudnya ketok palu? Ya apapun yang dia rilis akhirnya. Mau itu real atau tidak. Jadi akhirnya bukan itu yang gue suka dari seorang artis. Tapi creative decision nih. Dia decide untuk gue akan ngomong gini di detik segini, gue akan. Nah ini menarik sih. Karena kalau lo suka dari gimana dia ketok palunya gitu ya, bahasa lo tadi. Gue justru melihat banyak musisi yang sebenarnya hari ini tidak menjadi pengetok palu. Tidak hidup dalam apa yang dia omongin gitu ya. Walaupun itu nggak masalah ya. Ngerti nggak maksud gue? Kalau gue nggak masalah. Tapi lo bisa melihat itu kan. Maksudnya itu kayak kayaknya lo nggak, bahkan lo nggak tahu sebenarnya apa yang lo omongin gitu. Hanya kadang lo hanya trying to impress pendengar lo aja mungkin gitu. Ngerti nggak lo? Kayak maksud gue itu gue akan tahu kalau ngobrol kayaknya. Gue akan tahu kalau. Tapi lo pasti menemukan kan yang gue maksud lo. Kayak kalau gue sih nggak melihat yang gitu ya. Kalau dari yang gue kerjain at least. Karena selain yang gue kerjain gue nggak terlalu ngobrol. Iya. Dari yang lo kerjain maksud gue. Karena kayak ketika lo mungkin ngobrol terus kayak proses writing kayak. Wah gila lo ngomongin soal isu A misalkan, tapi lo sebenarnya lo tahu ini hanya cara lo untuk nge-grab market tertentu misalkan, dan lo somehow dijadikan juga tools juga gitu untuk terlibat di dalamnya, karena pada akhirnya yang dibutuhkan adalah karya yang dirilis kan gitu. Oh ini jauh sih. Cuma gue nggak pernah mikir sejauh itu. Jadi kayak misalnya
siapa deh misalnya artis A bahas apa, terus kayak misalnya gue nggak terlalu ngerti subjeknya gitu, atau gue ngelihat kayak gue nggak tahu sebenarnya dia ngerti apa nggak, gue tidak akan pernah nanya, gue tidak akan pernah kayak lo beneran ngerti nggak sih hal ini, atau kalau misalnya gue merasa kayak ternyata dia nggak terlalu ngerti hal itu, gue juga kayak gue nggak ngerti, ya udah gue lakuin apa yang gue ngerti aja di bagian gue. Yang mana tuh bagian lo musiknya misalkan gitu iya. ya. Okay. Jadi gue kayak banyak, karena gue nggak suka terlalu banyak informasi gitu, kayak pusing. Jadi gue kayak ya udah apa yang menarik ya pribadinya. Gue bisa ngerjain ini dan lo butuh gue buat ini, oke, gue akan kerjain itu gitu. Karena gue selalu melihatnya pasti ada hal yang bisa gue lakukan atau gue tidak lakukan untuk bikin lagu yang lebih bagus. Gue tuh itu aja. Dan kayaknya ini pas juga diterapkan karena judul lagu lo ada oke dan nggak apa-apa. Jadi dua itu aja. Jadi apapun itu oke, nggak apa-apa juga gitu ya. Gue jarang disagree sih, karena gue percaya bunyi. Kayak kalau bunyi itu agreeable soalnya, agreeable or disagreeable. Kalau kita udah, misalnya gue ada ide A, terus artisnya punya ide B, gue suka banget A, terus dia kayak enggak tapi gue pengen cobain B, ya udah kita cobain dulu aja, bunyiin B. Pas B-nya bunyi baru kayak lo lebih suka B atau A? Ternyata A deh lebih enak, ya udah balik ke A. Atau kalau misalnya B lebih enak, apa juga B lebih enak gitu. Terus kalau misalnya masih kayak gimana kalau kita coba C, ya udah cobain aja dulu. Jadi gue tuh percaya, gue sukanya di studio adalah kita boleh bikin salah sebanyak-banyaknya kan, dan gak usah semua kesalahannya dirilis gitu. Jadi bisa aja dari beberapa versi, terus akhirnya ya udah yang dipilih misalnya udah yang D.2.4 gitu kayak, dan nggak apa-apa. Tapi kalau kayak lu ngomongin album lu sekarang nih, seneng, oke, sedih gak apa-apa. Yang gua anggap itu sebagai ini ya, sebagai ekspresi perasaan dan pikiran lo gitu. Yeah. Nah, tetapi ketika lo mengerjakan orang lain, apakah itu juga ekspresi dan lo mengalami rilis juga gitu dari apa yang lo pikirkan atau enggak? Gue tuh sesimpel gue bisa main gitar aja tuh gue udah rilis sesuatu sih. Jadi apalagi main gitar direkam ya, itu kayak wah banget buat gue tuh, rasanya kayak mungkin ribuan amarah gue tuh masuk ke situ. Katarsis lo ribuan kesedihan gue tuh masuk ke situ gitu. Gue selalu merasa ada yang rilis lah kalau gue, bahkan cuma kayak greng sekali gitu. Kalau tadi lo bilang soal amarah dan ini aja ya, metafor aja ya, amarah dan kesedihan gitu ya. Melihat lo yang cukup lempeng gitu, sebenarnya anger terbesar lo apa sih, Pet, gitu? Apa ya? Atau kepedihan terbesar lo gitu, kayak ya biar kita bisa sama-sama mengenal lo lebih dalam gitu. Banyak sih. Kalau ini ngomongin album ini berarti? Ngomongin atau lo sebagai musisi, sebagai seorang manusia. Menjalani hari sih pasti ada marah, ada sedih, kayak sama-sama aja sama orang-orang biasa gitu, kayak terbesar gitu, kayak lo lebih mudah tertrigger sama hal-hal terkait apa yang sekarang jadi kayak ada beberapa musisi mungkin soal politik misalkan gitu ya kayaknya, terus atau soal relationship, soal family, soal atau hal-hal yang lu akhirnya mengusik lo, kayak lu ngelihat ketidakadilan misalkan di apa? Mungkin beberapa tahun terakhir akhirnya fokus gue tuh jadi keluarga sih, dan ya mungkin biggest pain point juga berasal dari keluarga. Terus pas punya keluarga sendiri kayak susah ya, jadi itu adalah fokus gue dari pas anak gue lahir sih, dari kawin punya anak. Kayak yang merubah gue adalah semua pergumulan gue di area keluarga gitu. Mungkin itu juga yang shaping ke album ini juga. Maksudnya ada beberapa pembahasan yang gue ngerasa kayak cukup ngebahas soal itu tanpa harus nyebut itu gitu. Lo cukup gimana terus cara strategi lo untuk bisa menyamarkan kepedihan itu dengan lirik yang berbeda tapi maksudnya ke situ? Apa ya? Gue tuh nggak pernah literal lagi kalau maksudnya, karena emosi kan nggak literal ya. Kayak amarah tuh kadang bisa dikeluarin dengan lo
keluar gitu, bisa keluar. Jadi menurut gue musik tuh wah dimensinya udah lain lagi sih, kayak itu bener-bener campuran semua patah hati lo, semua kesenangan lo, semua hal yang bikin lo bergairah dalam hidup, semua hal yang bikin lo jatuh itu dalam satu genjrengan ada semua itu. Jadi gue ngerasanya kayak ya ekspresinya ada di situ gitu. Lirik itu salah satu aja sih menurut gue. Jadi lu maksudnya walaupun itu liriknya pedih, lu bisa aja menutup itu dengan lirik yang mungkin nggak gamblang cerita pedihnya itu gitu ya. Gue tuh selalu suka penulisan yang bukan kayak nyuapin gitu. Gue suka ini buat gue sendiri ya, buat materi gue gitu. Gue selalu suka lirik yang kayak orang harus agak nebak ini tuh apa sih gitu. Kayak gue nebak tadi. Iya kayak lo nebak tadi. Makanya gue happy banget lo menebaknya itu. Apa ya, gue ngerasa lagu yang seru itu selalu ada a mix of rasa personal gitu. Kayak waktu gue nulis Canggu itu lagu sangat fiksi, tapi ada rasa personalnya gitu. Jadi kayak perasaan personalnya ada, tapi ceritanya fiksi. Tapi kayak sebenarnya inti dari ceritanya yang gue pengen omongin itu gue pengen beneran omongin di kehidupan nyata. Jadi ada a mix of itu dan crafting lagu yang bagus gitu. Jadi ada kayak science-nya dalam menulis lagu juga, tapi ada juga rasa personalnya, tapi ada fiksinya juga gitu. Beda nggak berarti seorang Petra Sihombing secara kreatif sebelum dan setelah berkeluarga? Beda. Apa yang bisa lo sadari sekarang perbedaan utamanya? Gue nggak tahu lebih bagus atau lebih jelek ya. Cuma gue ngerasanya gue lebih optimal dalam sebenarnya manajemen waktu sih. Oh malah pas setelah pas menikah. Meski lo udah punya anak yang sebenarnya itu juga menyita perhatian justru banget gue gitu jadi kan? Harus kan. Iya. Justru gue jadi harus. Jadi akhirnya yang gue lakukan adalah ngasih jam kerja, terus di luar jam kerja gue nggak nyentuh musik. Dan gue akhirnya bisa melupakan pekerjaan musiknya di saat gue nggak kerja. Walaupun lo kalau lagi sama anak lo dengerin musik juga. Iya, dengerin musik juga. Cocomelon tapi kan gitu mungkin. Atau Enggak, anak gue nggak ada yang gitu nggak ada. Anak lo dengerinnya dia lagi nggak Hindia kan? Hindia album 2 dia suka banget. Oh gitu. Bener lagi. Terakhir ini dia lagi suka Benyamin yang rilisannya apa namanya? Apa nama labelnya? Lupa gue. Ada kemarin rilis vinyl gitu. Terus funky apa gitu. Oh, nah, lu cekokin berarti ya? Kayaknya dia gue ngelihat itu denger sekilas atau? Gue tuh selalu artwork dulu. Gue lihat artworknya terus kayak seru nih. Pas gue lihat ternyata Benyamin. Terus gue beliin, terus gue nanya dia mau nggak? Mau, ya udah. Gitu dengerin itu. Terus sebelum itu edgy banget ya anak lo berarti ya? Lumayan. 6 tahun ya? Bon Iver. Wow. Pasti dia kalau di sekolahnya nggak nyambung nggak sih ngomongin sama temen-temennya? Iya dia kayak ngomongin musik. karena temennya kayak apaan tuh gitu kan, apalagi ya tapi zaman sekarang musik anak-anak bagus-bagus loh kalau gue ngikutin gitu ya. Mau dong. Ntar gue share ya. Oke, mungkin ada lagi gak sih dari album terbaru lo yang mungkin itu bisa diketahui lebih luas sama pendengarnya, atau lo ceritakan lebih apa? Itu covernya kenapa tuh ngadep belakang ya? Iya, ngadep ke laut gitu. Di pantai mana? Gak tahu, bagus aja. Gue tuh ngerasa kalau dengerin album terus ngeliat artworknya harus ada rasa apa yang paling berkesan artwork album? Jadi artwork album ini tuh ada beberapa. Okay. Kita udah bikin beberapa. Tiga lah kandidat paling ininya gitu. Berapa minggu sebelum rilis tuh gue milih. Sebelum kita ketok palu. Dari fotografer nih berarti ya, emang lu di foto dan buat multiple fotografer, maksudnya beda project gitu. Akhirnya kita memilih yang ini karena gue ngerasa kayak setiap gue denger tiap lagunya, terus gue lihat gambarnya, gue ngerasa fit. Tapi tau gak sih Pet, kayak ya itu tadi kita baru ketemu sekarang gitu kayak, dan mungkin karena pekerjaan gue interview orang dan mungkin udah ratusan, mungkin ribuan gitu gue interview orang. Gue mendengarkan lagu-lagu lo belakangan, terus kayak lihat dari cara artwork itu lo pilih gitu, terus ya kita ngobrol gitu ya.
kesotoyan gue nih gitu. Gue tuh kayak ngerasa memang lo orang yang sebenarnya cukup dalam gitu ya kayak dan gimana agak sedikit mungkin ada sisi apatisnya juga gitu karena pain itu sendiri gitu. Karena itu kalau gue kayak ngeliat ya karena semiotiknya juga gitu mungkin ya kayak dari pemilihan foto itu pun itu udah kelihatan banget kayak soalnya dalamnya kayak sakit banget gitu. Cuman mungkin lo di permukaan lo emang nggak. Ya, gue cukup melankolis sih orangnya. Cuma maksudnya ada hal-hal yang kayak misalnya kenapa gue memilih itu gitu. Emang rasanya kayak sedih kayak iya kayak lo gitu. Lo membelakangi, lo nggak melihat ke laut. Mungkin Terus itu secara yang semiotik pengen gue rilis. Mungkin itu yang pengen gue lepaskan dari diri gue dan gue jadikan ini aja memorabilia gitu. Mungkin ya, mungkin. Okay. Karena sebenarnya gue kalau dibilang sekarang ya mungkin ini bukan momen tersad yang gue pernah ada gitu di hidup gue di sekarang ini. Tapi aduh agak susah sih ngomong gitunya karena gue juga ngerasa kayak emang cocok lagi. Kayak gambarnya sama bunyi albumnya kan gitu kan, ada beberapa lagu yang akustik tuh kayak anjir dalam terus wah, sendiri gitu. Terus ada angin-angin, ada pet-pet gitu. Terus liriknya gitu. Tapi kalau lo merasa relate gak dengan istilah klise kalau mungkin musik yang emang menyelamatkan hidup lo? Enggak, sama sekali enggak. Gue selalu merasa mungkin tidak single handedly menyelamatkan ya, tapi bagian dari hidup aja sih, bagian penting dari hidup. Karena gue merasa banyak banget yang gue bisa keluarkan dan pada akhirnya banyak yang gue bisa dapatkan dari musik. Tapi yang pertama banget banyak banget yang bisa gue keluarkan. Itu ternyata sangat indah gitu. Gue ngerasa. Di luar musik ada yang lo lakuin nggak? Nggak ada. Main padel. Oh, di Ubud banyak? Di Ubud banyak. Lapangan ya? Pickleball mungkin lebih banyak kak? Nggak, banyakan padel. Kalau boleh biasanya pickleball lebih. Gue pickleball belum pernah main. Oh, oke. Dan gue nggak pernah olahraga sebelumnya, jadi ini kayak olahraga pertama gue. Ya. Di Jakarta main nih kemarin? Ini ada besok. Oh. Ya oke, terima kasih Petra atas waktunya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton Petra dengan album barunya Senang Oke, sedih gak apa-apa ya GPP ya. Jadi jangan carinya gak apa-apa, harus GPP. Apa yang Petra harapkan dari album ini untuk pendengarnya, mungkin menemani mereka atau gak apa-apa atau oke? Gak apa-apa dan oke. Gue nggak ada harapan sebenarnya buat album ini. Gue tuh nggak pernah punya harapan apapun di saat gue bikin. Maksudnya harapan dari orang lain ke apa yang gue bikin. Gue selalu kayak. Nah ini dari lo ke karya lo. Gue udah happy banget kalau itu. Jadi nggak ada harapan apa-apa lagi. Ini bener-bener senang oke, sedih gak apa-apa GPP ya. Ya oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan interview saya dengan Petra Sihombing. Sampai jumpa di episode-episode Cinescoop selanjutnya. Saya Sindu Alpito, pamit undur diri. Bye-bye. Cinescoop.